Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang enggak beres, tapi kita dipaksa untuk diam? Atau ketika keadaan terlihat tenang, tapi justru bikin kita takut? Hening itu tidak selalu damai. Kadang hening itu justru mencekam. Kita sering mendengar kata demokrasi, tapi apa jadinya kalau yang memegang kekuasaan bukan mereka yang terbiasa berdiskusi, melainkan mereka yang terbiasa memerintah? Hari ini, mari kita sejenak berpikir. Dalam masyarakat demokratis, keputusan biasanya diambil dengan diskusi dan konsensus, tapi berbeda dengan militer. Militer tidak dididik, dibentuk, atau ditempa untuk mengurus manusia. Mereka dilatih untuk menghabisi manusia dalam konteks perang. Dan bukan cuma itu. Militer juga tidak dilatih untuk bertanya, mereka dilatih untuk patuh. Dalam kondisi perang, ini memang diperlukan, tapi ketika sistem ini diterapkan dalam pemerintahan sipil, ini bisa menjadi bumerang. Menurut Made Supriyatma, seorang peneliti di IKAS Yusuf Ishak Institute, di mana-mana militer tidak bisa demokratis. Kenapa? Karena aturan dalam militer itu komando hierarki, bawahan harus patuh kepada atasan tanpa diskusi. Sedangkan dalam pemerintahan sipil, keputusan harus melalui musyawarah dan mempertimbangkan suara rakyat. Sekarang, coba kita bayangkan seorang pemimpin sipil yang berasal dari militer. Mereka terbiasa dengan perintah dan disiplin tanpa bantahan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika mereka memerintah dengan cara yang sama di ranah sipil? Apakah ada jaminan mereka tidak akan menggunakan kekerasan atau senjata untuk mengatur masyarakat? Sistem komando militer memang penting dalam situasi perang karena keputusan harus diambil dengan cepat. Tapi dalam pemerintahan sipil, jika keputusan hanya berasal dari satu orang tanpa ada diskusi, maka ini bukan lagi demokrasi. Dan kalau militer masih memegang senjata, lalu masuk ke ranah sipil, apa jaminan mereka tidak menggunakan kekuasaan dan senjata itu untuk kepentingan pribadi? Kalau kita ngomongin pemerintahan militer, mungkin kita bisa lihat contoh nyata yang masih terjadi sampai sekarang. Myanmar. Di awal tahun 2021, pemerintahan sipil Myanmar dikudeta oleh militer mereka sendiri. Alasannya, militer merasa dicurangi dalam pemilu tahun 2020 karena partai pro-militer kalah telak. Jadi, mereka mengambil alih kekuasaan dengan paksa. 1 hari sebelum anggota parlemen baru dilantik, militer Myanmar langsung menangkap para politisi sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar. Dan bukan cuma itu, untuk memastikan rakyat tidak bisa melawan, mereka langsung memblokir akses komunikasi, internet, dan perbankan. Apa yang terjadi selanjutnya? Rakyat yang protes langsung ditindak keras. Demonstrasi terjadi di seluruh negeri, tapi mereka harus berhadapan dengan militer bersenjata lengkap. Salah satu korban yang paling viral adalah Kyaw-sin atau Angel, seorang demonstran pro-demokrasi yang tewas tertembak saat demo di tanggal 4 Maret 2021. Militer Myanmar sempat berjanji kalau mereka hanya akan memegang pemerintahan selama 1 tahun sampai pemilu ulang diadakan. Tapi sekarang sudah 2025 dan mereka masih berkuasa. Inilah yang terjadi kalau militer mengambil alih pemerintahan, dan inilah alasan kenapa jabatan sipil seharusnya dipegang oleh orang sipil, bukan militer. Terkadang kita berpikir bahwa pemimpin yang tegas dan berwibawa adalah jawaban dari semua masalah. Tapi apa jadinya kalau ketegasan itu berubah menjadi ketakutan? Apa jadinya kalau suara kita tak lagi didengar dan semua keputusan hanya datang dari satu orang di atas sana? Mungkin kita berpikir, itu cuma terjadi di negara lain, bukan di sini. Tapi sejarah selalu punya cara untuk berulang. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like, komentar, dan share supaya
lebih banyak orang yang ikut berpikir bersama kita,